Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 82. Nah, buat kalian, sebelum lanjut ke cerita seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari channel Good Movie ID. Nah, buat kalian juga yang mau mentraktir Mimin Coffee, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gasken, luncur. Kinan pun mulai masuk ke dalam ruangan tersebut. Namun, ketika Kinan telah berada di ruangan tersebut, ia sedikit terkejut karena ada seseorang yang berbaring di dalam peti mati. Mungkinkah ada orang yang berbaring di peti mati kristal Desolated Battle Spirit ini? Ucap Kinan bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. Namun Kinan tidak peduli. Ia pun mulai mendekati peti mati tersebut. Dan benar saja, terlihat tampak sebuah mumi berada di dalam peti mati itu. Namun dikarenakan tidak ada pergerakan, dan Kinan pun tidak merasakan aura yang berbahaya dari mumi tersebut. Kinan tidak terlalu mempersalahkannya. Ia pun mulai melihat-lihat harta yang ada di dalam peti mati tersebut. Ternyata semua harta yang ada di dalam peti mati itu sangatlah berharga. Ketika Kinan akan mengambil harta tersebut menggunakan tangannya, ia dikejutkan dengan aura kekuatan yang sangat kuat. Kinan kemudian bergumam, "Sungguh, nyala api yang menakutkan, bahkan lebih kuat dari Heaven Flames yang dikabarkan." Singkat cerita, karena tidak ada cara lain untuk mengambil harta itu, Kinan pun akhirnya menggunakan pancingannya untuk mengambil hartanya itu. Di percobaan pertama, ternyata Kinan masih gagal mendapatkan harta itu, walaupun sudah menggunakan pancingannya. Tapi ia tidak mau menyerah begitu saja. Ia pun menyemangati dirinya sendiri agar tetap fokus, karena dia yakin dirinya pasti bisa menggunakan kekuatan alat pancing itu secara maksimal. Dengan waktu yang tinggal sedikit lagi, Kinan pun memerintahkan alat pancingnya itu untuk menangkap harta sebanyak yang bisa dia ambil. Terlihat juga aura dari mumi itu sudah mulai keluar, aura kekuatan yang sangat mengerikan. Di sini Kinan ternyata berhasil menarik salah satu harta yang berbentuk guci berwarna ungu dan bercorak emas. Ia pun sangat senang. Ternyata kali ini dirinya berhasil menggunakan alat pancing tersebut. Kinan pun sangat bersemangat dan yakin jika ia akan bisa mengambil banyak harta. Kinan pun mencoba untuk melemparkan alat pancingnya lagi itu kembali ke dalam peti mati tersebut. Dan tangkapan kedua Kinan mendapatkan harta yang seperti bola mata. Singkat cerita, Kinan sudah mendapatkan beberapa harta. Ia merasa jika waktu 5 batang dupa telah hampir habis, dan dia berniat akan segera pergi dari tempat itu. Namun, ketika Kinan akan melangkahkan kakinya untuk pergi, tiba-tiba sebuah tangan meraih tali pancing Kinan. Kinan pun sangat terkejut. Ternyata mumi yang ada di dalam peti mati bangkit dan hidup. Dengan aura yang sangat menyeramkan, mumi itu pun berkata, "Siapa kau? Berani sekali mengambil koleksi hartaku." Mumi itu pun mulai keluar dari dalam peti dan mendekati Kinan. Kinan sangat panik karena kekuatan mumi itu masih bukan tandingannya. Kinan pun mencoba untuk melarikan diri menggunakan teknik Unstoppable Step. Namun tentu saja mumi itu takkan membiarkan Kinan kabur begitu saja setelah mengambil hartanya. Mumi itu mengangkat tangannya dan tiba-tiba portal yang dimasuki oleh Kinan pun tertutup.
dan tidak ada jalan keluar lagi bagi Kinan. Kinan sangat kepanikan, keringat dingin mulai keluar dari wajahnya. "Senior, maafkan aku. Aku tidak bermaksud untuk mengambil harta milikmu," ucap Kinan. Namun ternyata mumi itu tidak mempersalahkannya. Menurut mumi tersebut, harta itu diambil menggunakan kekuatan Kinan sendiri. Dan mumi itu tidak akan mengejar Kinan lagi. Namun, jika Kinan ingin keluar dari tempat tersebut, Kinan harus membantunya menuliskan kata immortal di sebuah batu yang ada di samping mumi itu. Kinan kemudian mengeluarkan pedang Heaven Shattering Saber-nya. Kinan pun akan mencobanya. Namun, jika ia gagal, senior mumi jangan menyalahkan dirinya. Kinan mulai menebaskan pedang Shattering Saber ke batu itu dan mencoba menulis kata immortal. Namun, di saat tebasan terakhir, ternyata Kinan belum mampu untuk memahat batu tersebut menjadi kata immortal. Kinan pun terus mencobanya, namun kembali gagal. Batu tersebut malah mengeluarkan api yang membuat Kinan terkejut, dan bahkan pedang Heaven Shattering Saber-nya pun terlempar. Senior mumi itu pun lalu berkata kepada Kinan, "Mungkin belum waktunya Kinan bisa menulis kata immortal tersebut di batu itu." Di sini, Kinan yang masih penasaran pun sambil melihat batu itu bertanya kepada senior mumi itu, "Senior, bolehkah aku bertanya kepada Anda, apa yang diwakili oleh karakter immortal jika berhasil ditulis di batu ini?" Senior itu pun menjawab, "Bukan apa-apa. Saat kau bisa menulis kata immortal, itu berarti dunia akan berubah. Kalau tidak, dunia akan selalu menjadi sangkar." Menurut Kinan, sepertinya masih terlalu cepat baginya untuk melakukan ini. Bahkan dulu dia pernah mendengar kalau 8.000 tahun yang lalu, Permaisuri Feiyu tidak bisa mengukir kata immortal di batu tersebut. Dikarenakan sudah tidak ada kepentingan lagi, mayat mumi Battle Spirit pun langsung menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan Kinan dari tempat ini. Sebelum Kinan benar-benar pergi, senior itu memberikan sebuah botol giok berwarna ungu kepada Kinan. Benda itu adalah tanda perhargaan darinya. Singkat cerita, Kinan pun kembali ke tempat gua Lunar Glow. Terlihat, Kinan sudah membawa beberapa harta dari peti mati Desolated Battle Spirit. Terlihat, pria batu sangat bosan karena menunggu Kinan sangat lama. Dia mengira kalau Kinan ini tidak akan kembali ke tempat tersebut. Saat pria itu melihat botol yang dibawa Kinan, dia pun sangat terkejut. Dia menanyakan, "Kinan, kau dapat dari mana botol ini?" Pria batu itu pun lalu mengambil botol giok itu dan berkata kepada Kinan, "Ini Tear of the Moon, Desolated Battle Spirit, benar-benar memberimu harta ini." Kinan pun bertanya kepada si pria batu, apakah pria batu tersebut menginginkan botol giok itu. Pria batu tersebut mengiyahkan jika dirinya memang menginginkan botol giok tersebut. Ia lalu berkata, "Kalau aku bisa memurnikan benda ini, aku akan bisa mengaktifkan The Chaotic Nine Glows Mystical Ground. Pada saat itu, tingkat kultivasimu akan 15 kali lebih cepat kalau kau berkultivasi di dalamnya. Selain itu, kalau kau memberikannya padaku, aku akan berhutang budi padamu. Bagaimana tentang itu?" Mendengar tawaran yang cukup bermanfaat bagi dirinya, Kinan pun menyetujuinya. Si pria batu sambil menuangkan air yang ada di botol giok itu ke tangannya kembali berkata kepada Kinan, "Aku butuh sekitar sehari untuk memurnikan benda ini. Kau bisa berkultivasi dulu di gua Lunar Glow. Saat aku berhasil memurnikannya, aku akan langsung membawamu ke Chaotic Nine Glows Mystical Ground untuk lanjut berkultivasi." Kinan yang melihat pria batu tengah memurnikan benda tersebut, dia pun membiarkannya.
Terlebih lagi, Kinan juga memiliki harta yang didapatkan dari Desolated Battle Spirit. Kinan pun akan melihat harta apa saja yang ia dapatkan. Dalam hal ini, aku akan melihat apa yang bisa dilakukan oleh masing-masing dari 3 harta yang kudapatkan dari Desolated Battle Spirit. Ucap Kinan. Kinan pun mulai melihat-lihat harta yang didapatkannya. Yang pertama adalah sebuah bulu. Bulu itu memancarkan aura yang cukup kuat untuk membantu Kinan dalam berkultivasi. Dan yang kedua adalah guci ungu bercorak emas. Kinan pun menjelaskan tentang guci ungu itu. Immortal Wine Bottle. Itu bisa mengubah air di dalamnya menjadi magical wind kualitas tinggi. Meskipun tidak sebagus pure magical wind, itu masih sangat mengesankan. Dan benda terakhir adalah sebuah bola mata yang bernama Nine Rotation Golden Immortal. Benda ini juga sangat membantu Kinan untuk berkultivasi jika Kinan menelannya. Ia pun menelan Nine Rotation Golden Immortal tersebut sambil berkata, "Kontes Mon Art Horoscope akan segera berlangsung. Aku harus merebut semua yang aku bisa untuk meningkatkan kekuatanku." Singkat cerita, si pria batu telah selesai memurnikan isi dari botol giok tersebut. Ia pun kemudian menepati janjinya dan mulai membuka Chaotic Nine Glow Mystical Ground. Terlihat sebuah cahaya kebiruan pun menyelimuti tubuh dari si pria batu itu. Gua itu pun tiba-tiba berubah. Tampak aura yang kuat ada di dalam Chaotic Nine Glow Mystical Ground ini. Kinan terlihat senang karena si pria batu ternyata menepati janjinya. Kinan lalu bergumam, "Sepertinya spirit dari Chaotic Nine Glow Mystical Ground tidak menipuku. Bahkan, tanah terlarang utama di benua tengah jauh lebih sedikit daripada tempat suci untuk berkultivasi. Kalau begitu, sebelum kontes Mon Art Horoscope dimulai, aku akan tinggal di sini untuk berkultivasi." Singkat cerita, beberapa waktu berlalu, dan sehari sebelum kontes Mon Art Horoscope akan dimulai. Di sini, Senior Nine Tailed Mon Art pun menghubungi Kinan. Senior Nine Tailed berkata kepada Kinan, "Kinan, kontes Mon Art Horoscope akan segera dimulai. Mon Art Fish akan segera datang ke benua tengah. Kamu harus segera kembali ke klan dan bersiap untuk pergi." Kinan pun yang mendengar perintah dari Senior Nine Tailed Mon Art pun akan segera bergegas pergi dari tempat itu. Si pria batu menanyakan apakah Kinan akan segera pergi. Kinan pun menjawab, "Ya." Tidak lupa, Kinan pun mengucapkan terima kasih atas bantuan si pria batu tersebut. Singkat cerita, Kinan pun telah menaiki sebuah pedang untuk menuju ke sekte Dragon Emperor. Terlihat di dalam perjalanan, Kinan melihat sebuah lencana. Lencana tersebut pun memberikan informasi tentang Mon Art Ranking. Isi lencana tersebut adalah kultivator kematian telah membunuh 23 orang jenius yang berada di peringkat 100 teratas. Martial Mon Art yang tak terhitung jumlahnya sedang memburunya, tapi dia entah bagaimana menghilang. Informasi kedua memberitahukan tentang penyihir Kian mengalahkan Buddha Chen Jilai dan sekarang berada di peringkat kedua Mon Art Ranking. Informasi ketiga berkata, mengejutkan, peringkat tangkisan naik ke posisi ke-30, tidak jauh di belakang Dao Qianzong. Dan informasi keempat, berita terbaru tentang kontes Mon Art Horoscope yang akan segera dimulai. Kinan yang mengetahui jika Jian Bilan telah membunuh banyak sekali jenius. Ia pun nampak tidak heran. Kinan berkata, "Jian Bilan benar-benar membunuh begitu banyak jenius. Tidak heran peringkatku tiba-tiba naik begitu banyak." Ia pun merasa jika dirinya telah melewatkan hal yang bagus bagi dirinya karena dia terlalu sibuk berkultivasi di pengasingan. "Kurasa kultivasi dalam pengasingan tidak cocok untukku. Aku sudah melewatkan begitu banyak hal bagus," ucap Kinan. Di sini Kinan yang mengetahui jika saat ini Jiang Bilan tengah menjadi buruan.
Ia berharap jika Jiang Bilan baik-baik saja. Singkat cerita, Kinan pun telah tiba di sekte Dragon Emperor. Terlihat murid-murid di sana menyambut Kinan dan memberikan selamat kepada Kinan karena Kinan telah naik ke peringkat 52 Monart Ranking. Namun ada yang aneh, para murid tersebut wajahnya pada bonyok-bonyok. Kinan pun bertanya, "Kenapa kalian? Muka kalian pada bonyok-bonyok begitu? Sebenarnya apa yang telah terjadi?" Para murid yang pada bonyok pun ragu untuk menjawabnya. Namun di sini Hua Dichen yang juga babak belur berkata, jika ini disebabkan oleh tongkat Beast Hitting Stick milik Kinan yang diberikan kepada senior Nine Tailed Monart. Mereka benar-benar dilatih keras oleh senior Nine Tailed Monart, ucap Hua Dichen. Kinan pun menggaruk kepalanya. Dia tidak menyangka jika senior Nine Tailed akan melakukan ini kepada murid-murid sekte Dragon Emperor. Kinan kemudian memegang pundak Hua Dichen dan berkata, "Senior Hua Dichen, kalau kau menanggung kesulitan, kau akan menjadi yang terbaik." Mendengar ucapan dari Kinan, Hua Dichen pun hanya tertawa. Kemudian, di saat mereka tengah berbincang, tiba-tiba senior Nine Tailed Monart datang dan berkata, "Monart Peace akan segera muncul. Semua murid dengan peringkat di atas 2000 di Monart Ranking harus berkumpul di dojo secepatnya." Namun, sebelum mereka pergi, di sini senior Nine Tailed Monart pun menjelaskan terlebih dahulu tentang rahasia menaiki Monart Peace. Monart Peace dipisahkan menjadi 4 domain, yaitu ekor hijau, tengah biru, atas ungu, dan kepala emas. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan, jadi kalian perlu mengidentifikasi area sesuai kemampuan. Kinan yang mendengar penjelasan dari senior Nine Tailed Monart pun memahami, dan dengan tatapan tajam, Kinan bergumam, "Kalau aku tidak memiliki ambisi untuk menantang batas, bagaimana aku bisa membicarakan Heavenly Cultivation kepala emas? Aku siap untuk itu." Setelah senior Nine Tailed selesai menjelaskan hal tersebut, tiba-tiba di atas langit terlihat sebuah bayangan besar dan membuat guncangan di area tersebut. Ternyata itu adalah Monart Peace yang telah tiba di sekte Dragon Emperor. Senior Nine Tailed Monart pun menunjukkan Monart Peace tersebut dan meminta para murid untuk bersiap-siap menaiki tubuh ikan itu. Hua Dichen di sini pun melirik ke arah Kinan. "Kinan, kenapa kita tidak bersaing untuk melihat siapa yang pertama kali mencapai bagian atas ungu?" Tantang Hua Dichen kepada Kinan. Namun di sini Kinan berkata, jika tujuan Hua Dichen hanyalah bagian atas berwarna ungu, maka sebaiknya mereka tidak usah bersaing. Sambil melompat, Kinan pun berkata, karena tujuan dirinya adalah kepala emas. Orang-orang yang melihat Kinan langsung melompat ke bagian kepala emas langsung terkejut. Menurut mereka, Kinan ini terlalu sombong. Kinan sok-sokan mau langsung menuju kepala emas. Padahal bagian itu adalah bagian yang paling sulit. Ketika Kinan telah tiba di bagian kepala emas, terlihat kekuatan di bagian tersebut sangat kuat. Kekuatan penolakan yang membuat orang-orang kesulitan untuk mencapai bagian kepala emas ini. Namun, dengan percaya diri, Kinan pun mengeluarkan pedang Heaven Shattering Saber-nya. Menurut Kinan, walaupun kekuatan penolakan ini sangat kuat, tapi itu takkan menghalangi niat Kinan untuk mencapai bagian kepala emas. Kinan pun mulai menyerang penghalang yang ada di kepala emas menggunakan pedangnya. Dan hasilnya penghalang tersebut hancur. Dan Kinan berhasil menginjakan kakinya di kepala bagian emas. Orang-orang yang berada di bagian lainnya pun tidak menyangka jika Kinan ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Sampai-sampai ia berhasil mendaratkan kakinya di kepala bagian emas.
Padahal para jenius dari sekte Dragon Emperor akan kesulitan untuk mencapai kepala bagian emas. Di sisi lain, seorang pria yang memakai jubah memandangi Kinan. Pria misterius itu pun bergumam, "Kekuatan pria ini tidak bisa diremehkan. Aku khawatir dia mendapat manfaat dari warisan Heaven Shattering Martial Monarch. Saat Fist Monarch menghilang ke Void, ayo serang dia." Ternyata orang tersebut bukanlah orang baik. Ia berencana akan membunuh Kinan setelah Monarch Fist menghilang. Ia juga melirik kedua orang di sampingnya dan berpikir jika kedua orang tersebut pun memiliki niat yang sama dengan dirinya. Di sini Kinan sendiri, ia juga merasa jika perbuatannya akan mengundang banyak jenius yang mengincarnya. Kinan pun di sini berpikir, diperkirakan jalan ini tidak akan damai, tapi tidak peduli metode apapun yang digunakan pihak lain, selalu ada cara yang sesuai untuk menghadapinya, gumam Kinan. Terlihat Monarch Fist terus melaju ke tempat berikutnya. Kinan pun bertanya-tanya, apakah akan ada orang lain yang akan berhasil menaiki kepala bagian emas selain dirinya? Tiba-tiba seseorang pun berhasil menaiki kepala bagian emas selain Kinan. Ternyata orang tersebut adalah kultivator kematian. Ya, karena terlihat kedua orang ini mengenalinya. Kinan pun terkejut. Ia juga mengetahui jika kultivator kematian adalah Jiang Bilan. Di sini Jiang Bilan pun langsung menyapa Kinan. "Lama tidak bertemu, Kinan." "Aku tidak menyangka kita akan bertemu di sini, Jiang Bilan," jawab Kinan. Jiang Bilan kemudian berkata, walaupun dirinya diburu, tapi orang-orang yang memburunya takkan berhasil menangkapnya. Kinan pun di sini memuji Jiang Bilan dikarenakan Jiang Bilan ini sangat pintar. Tapi di sini Kinan bertanya, kenapa Jiang Bilan bisa berurusan dengan Wu Wei? Dengan kesal, Jiang Bilan pun menjawab, jika Wu Wei itu akan merampas harta milik Jiang Bilan dan terlebih dia ingin memperkosa Jiang Bilan. Jadi Jiang Bilan tidak tinggal diam begitu saja. Kinan yang mendengar cerita jika Jiang Bilan akan diperlakukan tidak senonoh pun sangat kesal. Kinan juga berkata, jika ia bertemu dengan Wu Wei, dia pasti akan membunuhnya karena telah berani melakukan hal tersebut kepada Jiang Bilan. Di sisi lain, si pria jubah misterius ternyata dirinya berhasil juga menaiki kepala bagian emas. Sedari tadi, ia memperhatikan Kinan dan Jiang Bilan. Ia pun bergumam kembali. Kinan ini tampaknya cukup dekat dengan kultivator kematian. Waktu yang tepat, kita bisa membunuh mereka berdua saat waktunya tiba. Singkat cerita, Monarch Fist pun seperti menembus ruang dimensi. Terlihat dari benturan yang terjadi yang mengakibatkan sebuah cahaya kuning terbentuk. Setelah memasuki ruang dimensi tersebut, Monarch Fist pun seperti masuk ke dalam laut. Terlihat di dalam lautan tersebut banyak sekali bangkai-bangkai naga dan sebuah kapal yang tenggelam. Tiba-tiba sebuah api seperti menyembur dari bawah laut. Api itu ternyata bernama Starry Vortex dari Resplendent Land. Orang-orang pun bertanya-tanya, apakah tempat itu benar-benar ada? Di sini, Jiang Bilan pun berkata, Respectfully Land ini katanya bergerak sendiri. Jadi, hanya sedikit orang yang bisa menemukannya. Tapi, setiap orang yang telah memasuki Resplendent Land mendapatkan banyak manfaat. Tiba-tiba, Monarch Fist seperti diselimuti oleh sebuah angin yang sangat besar dan kuat. Dan orang-orang yang telah mengetahui jika Resplendent Land telah muncul pun segera melompat dari tubuh Monarch Fist dan menuju ke Resplendent Land. Karena menurut penjelasan Jiang Bilan sebelumnya, hanya sedikit orang yang bisa memasuki Resplendent Land karena manfaat tempat tersebut yang sangat menguntungkan. Ketika Kinan melompat dari tubuh Monarch Fist, ia pun melihat Monarch Fist yang jatuh terbawa oleh angin tersebut.
Kinan pun bertanya-tanya, sebenarnya apa asal-usul dari angin tersebut? Kenapa kekuatannya sangat kuat? Bahkan Monarch Beast yang sangat besar saja bisa terbawa oleh angin itu. Di detik-detik Monarch Beast akan benar-benar terjatuh. Tampak siluet seseorang pria yang masih berada di tubuh Monarch Beast. Pria misterius berambut panjang itu pun berkata, "Tunggu aku." Singkat cerita, tiba-tiba orang-orang pun terjatuh di sebuah tempat. Mereka pun bertanya-tanya, apa yang barusan terjadi? Apa? Itu serangan dari ahli puncak martial Monarch Realm. Terlihat, Kinan dan Jiang Bilan juga tiba di tempat tersebut. Tempat tersebut ternyata adalah Resplendent Land yang sebenarnya. Orang berjubah misterius juga ada di tempat tersebut. Ia langsung menatap Kinan dan berkata, "Teman kultivator Kinan, karena kau dan aku bertemu, ini pasti takdir. Kultivator Kinan, kenapa tidak kau bagi saja harta Heaven Setting Martial Monarch dan warisan Half Martial God dengan semuanya?" Ternyata orang misterius itu mengincar harta Martial Setting Monarch yang telah didapatkan oleh Kinan. Bukan hanya orang berjubah misterius, tetapi orang di belakang si jubah misterius juga menginginkannya. Ia berkata, "Ya, kultivator Kinan, lebih baik menikmati bersama orang lain daripada menikmati sendirian." Di sini, murid dari para Monarch pun sangat kesal karena mereka berani mengintimidasi Kinan yang adalah murid dari sekte Dragon Emperor. Dia berkata sambil mengepalkan tangannya, "Apa kau mencoba menggertak dengan jumlah? Jangan lupa, Kinan adalah anggota klan Dragon Emperor kami." Bukan hanya orang itu, tapi murid lain dari sekte Dragon Emperor juga serentak berkata, jika sekte Dragon Emperor tidak bisa ditindas oleh orang luar. Orang berjubah misterius itu pun tertawa. Dia menganggap remeh karena murid dari sekte Dragon Emperor hanya segelintir orang saja dan berani-beraninya mereka menantang orang berjubah misterius dengan jumlah pasukan melebihi murid dari sekte Dragon Emperor. Orang itu berkata, "Hahaha, kalian bahkan mau menghentikan kami hanya dengan jumlah kalian. Kalian semua di sini pasti tertarik dengan harta Heaven Setting Martial Monarch dan warisan Half Martial God itu kan? Semuanya, ayo, serang bersama. Setelah Kinan mati, kita akan membagi kepemilikannya di antara kita sendiri." Si jubah misterius ternyata meminta pasukannya untuk menyerang Kinan. Namun, di sini murid dari para Monarch pun langsung berdiri di hadapan Kinan. Ia meminta Kinan untuk segera pergi. Dia dan murid yang lainnya akan menahan orang-orang ini. Kinan pun menenangkan murid itu. Kinan berkata sambil mengangkat pedangnya, "Aku menghargai kebaikanmu, tapi kalimat melarikan diri tanpa melawan tidak pernah ada dalam kamusku." Kinan pun kemudian melompat dan seperti akan melancarkan serangannya. Kinan berkata, "Kau minta harta Heaven Setting Martial Monarch dan warisan Half Martial God. Coba nih kekuatan Heaven Setting Saberku." Orang tersebut pun langsung menggunakan segel tangan untuk membuat sebuah pelindung. Dan ketika Kinan menebaskan pedangnya, serangannya pun berbenturan dengan pelindung yang diciptakan oleh orang misterius berjubah tersebut. Dan adu kekuatan pun terjadi di sini. Nah, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah harta Kinan berhasil direbut oleh orang itu? Atau orang tersebut akan dibunuh oleh Kinan? Cerita selanjutnya akan ada di channel Good Movie ID di part 83. Jadi kalian tidak boleh kemana-mana, pantengin terus channel Good Movie ID.